billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Inna awwala baiti wudi'a linnas lalladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun anil alamin. Katakan Muhammad, kul sadaqallah, maha benar Allah yang membawa firman-firmannya. Fattabi'u millata Ibrahim hanifah, diperintahkan untuk mengikuti agama Ibrahim, disyariatkan taat kepada milah jalannya Nabi Ibrahim. Wa makana minal musyrikin, sebab Nabi Ibrahim tidak tergolong orang-orang yang mempersekutukan Allah. Bangunan pertama yang dibangun Allah di muka bumi adalah Bakkah. Orang yang mengenalnya dengan sebutan Mekah. Siapa yang berangkat ke Mekah untuk menjalankan umrah, siapa yang berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji, sepulang dari umrahnya, sepulang dari hajinya, rezekinya berkah. Orang yang berangkat haji maka dicukupkan semua kebutuhannya. Orang yang berangkat haji sepulang haji dapat petunjuk dan keridaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Haji itu wajib bagi yang mampu. Barang siapa yang sengaja memundur waktunya, barang siapa yang sengaja tidak berangkat ke Baitullah karena mementingkan urusan dunia, maka ketahuilah Allah Maha Kaya sebagai Tuhan semesta alam. Surah Ali Imran ayat 95, 96 dan 97 tentang berkahnya Mekah dan perintah menunaikan ibadah haji. Saya berdoa kepada Allah, semoga yang belum berhaji segera berangkat haji. Saya berdoa kepada Allah, yang belum ada rizkinya dibukakan pintu rezekinya. Dan saya berdoa di bulan Zulqaidah ini, saya berdoa di bulan haji ini, semoga tahun depan berangkat haji. Pergi haji ke tanah suci, menjalani niat yang murni, wajahnya berseri-seri, penuh rahmat dari ilahi. Semoga Allah merahmati
amal ibadah insani labbaik Allahumma labbaik labbaik la innal hamda wan ni'mata laka wal mulka lak syarika lak innal hamda wan ni'mata laka wal mulka lak syarika. Berangkat yuk. Berangkat yuk. Kapan? Ya Allah, semoga yang umroh selesai umroh segera berhaji. Yang belum tahu Ka'bah, yang belum melihat Ka'bah, segera melihat Ka'bah. Ya Allah, mudahkan berangkat umroh sekeluarga. Ya Allah, semoga tahun ini rezekinya dicukupkan. Yang sudah menunggu daftar antrian haji dipercepat berangkatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Kerjakan haji dan umrahmu dengan sempurna karena Allah. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Kalau memasuki bulan haji, segera berangkat haji. Yang cukup dananya, yang cukup uangnya, segera daftar haji. Modal haji itu ada 3. Fala rafatha, jangan berbuat zina, berkata-kata yang mengandung syahwat. Wala fusuqa, jamaah haji dilarang berbuat fasik. Wala jidala, dilarang sering bertengkar. Modal haji adalah watazawwadu fa inna khairuz zadit taqwa. Modal haji itu adalah takwa. Siapa yang takwanya paling kuat, maka ia akan segera berangkat ke Baitullah. Ibu, modal haji itu bukan ini. Modal haji itu bukan ini. Apa ini? Jari gue. Kok pikirannya uang aja? Apa ini, Bu? Bagus. Masa begini selalu duit, heran gue. Ibu, kalau haji urusan orang kaya, maka pasti orang yang kaya semua naik haji. Faktanya tidak semua orang kaya berangkat haji. Kalau memang haji urusan berduit, orang yang berduit pasti sudah berangkat haji. Kenyataannya banyak orang yang punya duit tapi belum. Haji itu perkara iman, takwa, dan perkara panggilan. Kalau sudah ditentukan berangkat, tukang bubur juga naik. Ya Allah, semoga yang duduk di tempat ini ya Allah segera berangkat ya Allah. Izinkan segera tawaf di Ka'bah ya Allah. Salat di belakang makam Ibrahim ya Allah. Sa'i dari Safa ke Marwah ya Allah.
berziarah ke makam Rasulullah ya Allah, wukuf di Arafah ya Allah, melempar jamarat ya Allah, dan pulang dengan haji mabrur. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka lak syarika. Wahai Allah, kami datang memenuhi panggilanmu, tiadalah sekutu untukmu, Maha Kuasa memuji padamu. Labbaik Allah, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wal mulka lak. Kami meraba tanpa cahaya, kami yang hina, buta dan papa, di hadapanmu yang maha indah, di hadapanmu yang maha mulia. Labbaik Allah, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wal mulka lak. Angkat tangan yang belum haji. Bapak nggak ada yang angkat tangan, Pak? Banyak juga. Ya Allah. Ibu, haji itu nikmat. Sepulang haji, semua jawaban-jawaban doa tersedia. Allah turun di padang Arafah ketika tanggal 9 Dzulhijjah. Itu kenapa Al-Hajj Arafah. Ketika Allah turun di bukit Arafah, Allah mengabulkan semua doa dan keinginan jamaah haji. Yang tidak hamil pergi ke Mekah, setelah haji hamil. Yang punya banyak masalah pergi ke Mekah, sepulang dari Mekah semua masalahnya diselesaikan. Semoga cepat berangkat. Dari mana ininya? Dari Allah. Jangan takut bermimpi ya. Anggap saja tahun depan berangkatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinu wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Tidak ada agama yang paling baik kecuali agama yang dibawa Nabi Ibrahim. Ikuti jejaknya, ikuti syariatnya, sebab Ibrahim Al-Khalil, kesayangan Allah. An-Nisa ayat 125. Dulu kau pernah berjanji temuinya di tanah suci. Kini kau kan pergi, tunaikan panggilan ilahi. Datang dan katakan padanya di sana, di sana. Labbaik Allah
labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulka lak syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulka lak syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Semuanya labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, yang bertalbiyah pagi ini disegerakan ya Allah. Ya Allah, sampaikan ke tanah suci ya Allah. Mudahkan rezekinya ya Allah. Jangan ditunda ya Allah. Kami merindukan Mekah ya Rabb. Kami ingin sujud dan berdoa ya Allah. Sepulang dari Mekah, jadikan hidup kami semakin barokah. Doa agar cepat naik haji dan doa jadi orang kaya. Memang uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya membutuhkan. Ibu, uang itu tidak masalah. Yang menjadi masalah kalau tidak punya. Ibu, bahasa lain uang adalah duit. Rumah tangga kalau cuman cukup cinta tapi kurang duit, bermasalah juga. Iya gak sih? Biar cinta tapi harus realistis. Tolong catatan buat suami untuk mengerti yang satu ini, ya gak sih? Biar kata suami jelek yang penting banyak. Bapak dengernya kekompakan wanita-wanita soleha ini. Biar kata suami hitam yang penting sering kasih. Curhatannya mendalam sekali. Biar kata suami sibuk bekerja, kadang-kadang harus ninggalin anak dan istrinya. Gak apa-apa, yang penting sebelum ninggalin istri, ninggalin. Catat baik-baik, ini suara hati mereka. Ternyata suamimu gak penting-penting amat. Sebab yang paling penting bagimu adalah Masya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rasanya salah pengajian pagi ini saya. Tapi nggak salah juga sih. Doa jadi orang. Masya Allah. Ikuti saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akthir mali wa waladi wa barikli fima a'taitani wa atil
hayati ala ta'atika wa ahsin amali waghfirli. Amin. Insya Allah jadi orang, segera naik. Masya Allah. Doa pelunas. Saya tahu kebutuhan Anda. Ini yang paling dibenci, ya gak sih? Menggelisahkan di malam hari, sering menghinakan di siang hari. Apa itu? Oh, sadar dia. Ya Allah, Anda tidak berhaji gara-gara cicilan. Terhambatnya Anda ke Baitullah gara-gara cicilan. Kalau tidak ada cicilan, insya Allah bisa menabung lebih banyak. Ya enggak sih? Semoga cicilannya cepat kelar. Ada yang masih KPR rumah ada? Ada yang KPR rumahnya belum selesai ada? Kok ibu takut menjawabnya ada? Saya doakan mudah-mudahan cepat selesai. Ikuti saya doa pelunas hutang. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa liwalidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadikas sholihin. Amin. Ibu, buka surat Muhammad ayat ke-7. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Siapa yang menolong agama Allah, Allah akan menolongnya. Siapa yang berhaji, sepulang haji semua rezekinya akan dicukupkan. Ibu, ternyata hidup yang bahagia itu adalah menyelesaikan haknya Allah terlebih dahulu. Apa hak Allah? Bunyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa saumi Ramadan. Haknya Allah itu ada 5. Yang pertama syahadat, yang kedua salat, yang ketiga puasa, yang keempat zakat, yang kelima naik haji. Ini haknya Allah. Kalau ini dicukupkan dan ditunaikan, demi Allah hak Anda akan dicukupkan. Kenapa Anda belum dicukupkan? Karena rukun haji belum diselesaikan. Kenapa doa belum dikabulkan? Karena hak Allah tentang haji belum ditunaikan. Kenapa haji belum ditunaikan? Karena sibuk ngurusin dunia. Halo? Kalau saya halo, ibu hai dong. Halo? Motor apa umroh? Bohong. Bohong. Karena Anda beli motor dulu kan? Anda kredit motor dulu kan? Motornya sampai lunas kan? Giliran nabung umroh ditunda-tunda. Sampai hari ini umrohnya nggak berangkat-berangkat juga. Giliran motor diutamakan. Sekarang sudah jelas Anda mendahulukan motor daripada umroh. Ada yang tertampar deh kayaknya. Ibu, haji apa rumah? Jawab berdasarkan pilihan yang nyata.
Rumah apa haji? Salahmu sendiri. Lebih mengutamakan rumah daripada haji. Emang Bapak yakin surat dan ayat berapa perintah beli rumah? Halo, buat pejuang kehidupan, saya mau nanya, Ibu yakin ada perintah surat apa dan ayat berapa perintah membeli rumah? Justru yang gak ada didahulukan. Yang jelas ada di depan mata. Ali Imran 97, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Berangkatlah haji bagi yang mampu. Sebenarnya orang kalau sudah kredit rumah dia mampu. Orang kalau sudah mampu beli rumah walaupun dengan cara nyicil dia mampu. Tetapi orientasinya tidak ke Ka'bah melainkan ke rumah. Apa enggak malu setua ini belum haji? Apa enggak malu setua ini belum berangkat haji? Selama ini kemana hidup Anda? Umur Anda buat apa? Waktu Anda kemana? Halo? Kok haji diremehkan? Demi Allah, Anda yang meremehkan haji, Allah pun akan meremehkan status ekonomi Anda. Catat baik-baik. Anda yang sengaja menunda-nunda ke Baitullah, maka Allah pun akan menunda-nunda keberkahan hidup Anda. Jangan anggap remeh loh. Baitullah itu mubarakah. Pusat kehidupan dunia diberkahi karena ada Ka'bah. Dunia berputar gara-gara Ka'bah. Kehidupan ditegakkan gara-gara Ka'bah. Isra Mi'raj diawali dari Ka'bah. Orang sukses dimulai hidupnya dari Mekah. Itu kenapa jangan sampai tidak ada kerinduan sedikit pun ke Baitullah. Apalagi tidak ada niat. OMG, hello. Halo. Tolong Pak jangan main-main loh Pak. Bapak selama ini rela beli barang-barang untuk dunia. Motor, TV, kasur, kursi, handphone. Tapi nggak serius untuk nabung ke Baitullah. Ibu, kurban apa handphone? Handphone apa kurban? Sudah nggak kurban, sibuk cari kupon kurban. Ada orang begitu, ada. Sudah nggak kurban, sibuk cari daging kurban. Ada? Oh banyak. Yang mana orangnya? Oh dia nggak datang. Apa alasan Bapak tidak berkurban tiap tahun, Pak? Ayatnya sudah jelas, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ini perintah loh. Jangan main-main dengan perintah. Cara bersyukur kepada Allah menurut ayat ini ada dua. Fasholli lirabbika, tegakkan salat atas nama Tuhanmu. Wanhar, berkurban. Berarti Anda yang tidak berkurban, sengaja meremehkan Allah. Catat kalimat saya, Anda yang tidak berkurban sengaja meremehkan Allah. Kurban itu berapa sih Bu? 1 ekor kambing itu berapa sih Pak? Paling kambing yang standar, tidak mahal, tidak murah, 4 juta. 4 juta dibagi 12, 333.000. 333.000 dibagi 30, 11.000. Kalau Anda menabung tiap hari 11.000, sebulan 333.000, setahun terkumpul 4 juta dan jadi 1 ekor kambing. Masak 11.000, nabung tiap hari nggak bisa, lebih murah daripada ongkos skincare Anda.
Halo? Halo? Bapak nggak bisa nyisihin 11.000 tiap hari Pak. Sebulan 333.000, setahun 4 juta, tiap tahun berkurban 1 ekor kambing atas nama 1 keluarga, itu cukup. Hai, hai, 11.000 hai. Ya Allah besti, besti. Bukan Anda tak mampu tapi tak niat. Ya Allah, nabung 11.000 berapa sih? Lebih mahal daripada jajanan gue. Gus Miftah kalah. Pengajiannya cuma ada es teh. Pengajian gue, wow, komplit. Mulai dari You Can 1000 vitamin orange, ada Pocari Sweat, ada Nestle Pure Life, ada Hydro Coco. Pengajian paling termahal Gus Miftah es teh. Gue Pocari Sweat. Ibu, tolong dong sensitifnya Pak. Kalau sudah ada perintah kurban, kurban Pak. Namanya kurban, apa yang bisa Anda korbankan untuk Allah dan Rasulnya? Masa kurban 1 kambing 4 juta per tahun, 11.000 tiap hari nggak bisa? Giliran beli pulsa internet buat tiktokan, internetan, 50.000, 100.000. Heran gue. Sebenarnya apa sih tujuan hidup kita Ibu kalau bukan untuk Allah? Ingat Pak, ihfadillah yafadka. Ketika Anda menjaga Allah, Allah menjaga Anda. Ihfadillah tajidhu tujahaka. Penuhi seruhan Allah, Allah jamin semua kebutuhan Anda. Kurban yuk. Tahun ini kurban apa? Tuh kan. Saya nanya tahun ini kurban apa? Perasaan katanya. Nggak capek kurban perasaan. Hei, nggak capek kurban perasaan. Capek tahu perasaan itu? Ya sudah, waktunya bulan depan. Insya Allah hari Tasyrik tanggal 7 Pak. Tanggal 6 Muhammadiyah mengumumkan Idul Adha. Berarti penyembelihan yang disebut hari nahar adalah 3 hari. 6, 7, 8, 9. Hari Tasyrik itu 10, 11, 12, 13. Hari penyembelihan ke belakang. Ibu, bagi yang belum siap kurbannya, tolong yang ada di leher lepas. Paham gak bahasa halus gue? Yang belum siap kurbannya, tolong yang ada di jari lepas. Gak ada juga. Tolong yang belum siap kurbannya, yang ada di pergelangan tangan lepas. Jangan bilang gak ada. Itu aku lihat ada. Heran, pakai emas-emasan bisa, ke pengajian dipamerin, pamer, giliran suruh kurban gak bisa. Ya Allah Bu, ngapain emas-emasan itu dipelihara? Jual, demi Allah jual, tak bermanfaat itu. Saat ini bulannya Allah loh, kurbankan syariatnya. Bukan sapinya yang sampai ke Allah, bukan darahnya, bukan dagingnya. Sebab Allah tidak akan memakan apa yang Anda buat. Ada yang bilang kalau kurban sapi kita naik sapi ke surga. Lama amat. Sapi jalannya begini ya. Bukan itu maksudnya. Kambing dan darahnya tidak masuk Pak. Allah melihat Anda serius enggak menyisihkan mujahadah sebagian rizki untuk taat kepada syariat. Dah siap Pak kurbannya Pak? Dah siap Pak? 9 sapi urunan. Ada yang belum urunan? Ada. Gak datang dia. Ada di luar katanya.
Yang belum beli kurban, bapak ngomong sama istrinya, jual semua perhiasannya. Insya Allah diganti. Jualnya 10 gram, baliknya 100 gram. Giliran dijanjiin gitu baru amin. Jamaah, selamat datang di bulan haji. Selamat datang di hari kurban. Selamat datang di hari-hari haram. Maka sadarlah apa yang diperintahkan di bulan Zulqa'dah. Ikutilah Ibrahim, insya Allah hidup berkah. Kita lanjutkan dengan amalan pembuka rezeki. Apa itu? Sedekah. Yuk kita akan sedekah dulu di jalan Allah. Semoga sedekahnya mengabulkan doanya untuk segera ke Baitullah. As-sadaqatun say'un alim. Sedekah itu pintu mengabulkan hajat. Maka berdoalah dengan sedekahnya. Semoga dengan sedekahnya yang sedang punya masalah ekonomi segera diselesaikan. Semoga dengan sedekahnya suami yang gak kerja segera dapat kerja. Semoga dengan sedekahnya insya Allah bisa berkurban bulan depan. 1 ekor kambing cukup untuk 1 keluarga. Yang belum ada bayangan, ingat nasihat saya. Yang ini, jangan itu. Yuk kita sedekah dulu yuk pagi ini. Bismillah. Semoga Allah lancarkan apa yang kita hajat. Silakan tim persiapan untuk sedekah infak keliling. Semoga sedekahnya diganti dengan rezeki yang melimpah. Labbaik Allahumma labbaik. لبيك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لك شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لك شريك. Pergi haji ke tanah suci, duhi. Kok gitu lagunya salah? Ibu maksa deh lagunya. Pergi haji ke tanah suci, wajahnya berseri-seri penuh rahmat dari ilahi. Semoga Allah merahmati amal ibadah insani. Semuanya labbaik labbaik la syarika lak innal hamda wal mulka lak syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka lak. Lagi labbaik Allah sambil sedekah. Labbaik la innal hamda wal mulka lak innal hamda
wal mulka lak. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Nanti malam kita ketemu lagi boleh? Jam 8 malam setelah Isya boleh? Saya tunggu ya. TV One. Nanti malam saya akan live dalam acara baru. Namanya Renungan Jiwa. Buat yang di rumah silakan stay tune di TV One untuk kembali belajar bersama dan pantengin wajah gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Allahumma salli wa sallim ala nabiyya Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ibu, apakah Anda baik-baik saja? Nggak percaya gue. Wajah Anda kelihatan kuyu banget. Ada masalah yang sedang Anda hadapi kayaknya. Ibu, yang datang ke tempat ini tandanya tidak baik-baik saja. Jamaah, hidup penuh ada suka, setiap orang pasti pernah. Curhat ya. Bapak nggak bisa bohong. Ada masalah yang sedang Anda selesaikan saat ini. Ada yang sedang Anda perjuangkan dalam rumah tangga kali ini. Ada ujian yang sedang menimpa Anda saat ini. Jamaah, namanya hidup tidak akan lepas dari masalah. Selama Anda hidup, ujian akan datang silih berganti. Fakta terbukti dalam surat Al-Baqarah 155, 156 dan 157. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Setiap engkau akan diuji, setiap rumah tangga akan diuji dengan rasa takut, rasa lapar, wa naqsim minal amwal, kekurangan duit,
wal anfus, meninggalnya orang-orang yang kita cintai. Ingat, setiap rumah akan didatangkan berita duka cita cepat atau lambat. Anda akan menerima berita duka cepat atau lambat. Kalau tidak meninggalkan, ditinggalkan. Itu ujian loh. Meninggalnya kekasih, meninggalnya pasangan hidup, meninggalnya suami, meninggalnya istri, anak-anak, orang tua, itu ujian. Dan setiap Anda akan merasakan cepat atau lambat. Catat baik-baik. Setiap Anda akan merasakan ujian ini cepat atau lambat. Hari ini bertakziah ke rumah tetangga karena suami tetangga yang meninggal. Besok bisa jadi tetangga datang ke rumah Anda karena suami Anda yang aku enggak. Ya enggak bisa lah bilang enggak. Pahamkan hidup ini darul imtihan, Pak. Hidup ini pintunya ujian. Anda tidak akan tenang selama di dunia. Ada banyak perkara yang Anda lewati. Entah perkara keluarga, ekonomi, rumah tangga, mertua, menantu, ipar adalah. Oh, kok ipar adalah maut? Itulah film Ipar Adalah Maut. Ibu, wabasyiris sabirin, berikanlah kabar gembira kepada orang yang sabar. Terapi ujian itu adalah sabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sadar, sadar, semua titipan yang namanya minjam, tolong, kewajiban peminjam akan mengembalikan, dan titipan ini dikembalikan kepada yang punya hak. Siapa yang punya? Allah, dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Anda tidak punya hak privilege. Ruh itu milik Allah. Tempat tinggalnya di langit dan harus kembali ke tempat tinggalnya. Ada yang kembali di usia 40 tahun. Ada yang kembali di usia 44. Ada yang ruhnya kembali di usia 60. Ya gak sih? Ibu, UJ, Olga Saputra, Habib Munzir meninggal di usia 40 tahun. Buat Anda yang 39, mohon siap-siap. Ibu, Syekh Ali Jaber meninggal di usia 44 tahun. Buat Anda yang 43 tahun depan. Ibu, Ustadz Arifin Ilham meninggal di usia 49 tahun. Yang 48 siap-siap. Ibu, Rasulullah meninggal di usia 63. Buat Anda yang 62 tahun 11 bulan 29 hari. Kapan? Besok. Ya Allah, kok nggak sadar? Besti, dunia ini bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Semua akan dibuang. Apa yang Anda bangga-banggakan akan hancur. Punya rumah, kredit berhasil lunas, diwariskan sama ahli waris, anaknya sudah punya rumah, akhirnya warisan orang tuanya dijual, rumah Anda akhirnya jadi milik orang. Gak ada yang abadi, Bu. Apa yang abadi? Gak ada. Semuanya akan kembali sendiri-sendiri. Suami pun titipan, betul? Kalau tidak diambil Tuhan, kalau tidak diambil Tuhan, diambil astagfirullah. Ibu sadar-sadar gimana gitu. Jamaah, kunci dari jawaban adalah haji. Ibu, kunci dari masalah yang sedang Anda hadapi adalah haji. Siapa yang ke Baitullah
semua urusannya dimudahkan. Saya punya adik kandung 8 tahun tidak hamil. Obat sana, obat sini, dokter sana, dokter sini, nihil. Saya bilang sama adik saya berangkatkan kamu umroh dengan suamimu. Mintalah di tanah suci. Bertaubatlah atas dosa. Serahkan dirimu ke dalam kepasrahan agar kau cepat hamil. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sebulan sepulang umroh adik saya hamil. Sekali hamil tiap tahun. Masya Allah. Ini fakta Pak. Saya punya karyawan namanya Rudin. Terindikasi diagnosa oleh dokter kanker getah bening. Mirip penyakitnya Olga Saputra. Itu imun yang membuat tubuhnya makin kurus. Seperti virus HIV. Dan penyembuhannya jarang. Biasanya rata-rata orang yang kena kanker getah bening itu game over. Saya bilang sama karyawan saya, sudah semakin kurus tak berdaya, berangkat ke Mekah. Saya ongkosi perjalanan umrohnya. Minta kepada Allah, angkat penyakitmu. Sepulang dari Ka'bah, karyawan saya masih menjadi karyawan saya saat ini. Penyakitnya sembuh total. Ibu, Ka'bah itu luar biasa Pak. Janjinya sudah ditekankan dalam surat Ali Imran 96. Inna awwala baiti wudi'a linnas lalladhi bibakkata mubaraka wa hudal lil alamin. Tempat bagi manusia yang berkah dan petunjuk dari Allah. Maka siapa yang punya masalah dan ingin berkah dari semua masalahnya, kunjungi Ka'bah untuk menyelesaikannya. Halo. Halo. 2013 saya belum menikah. Usia sudah 35. Kata orang-orang saya disindir. Kalau laki-laki 35 belum menikah, ada 2 kemungkinan. Kalau tidak lemah iman, lemah syahwat. Kalau tidak lemah iman, lemah syahwat. Saya berangkat ke Mekah, berdoa di Ka'bah. Ya Allah, ingin jodoh ya Allah. Gadis yang sederhana saja ya Allah, yang putih kulitnya, yang cantik wajahnya, yang langsing badannya, yang soleha orangnya. Dapat. Begitu pulang umroh, main sinetron di SCTV, judulnya Pesantren Rock and Roll. Cinlok, pandangan pertama awal aku berjumpa. Iha. Dapat jodoh Bu. Emang cantik loh. Masya Allah. Ibu, jangan main-main dengan Ka'bah. Jangan main-main dengan Mekah. Doanya akan dibayar cash and carry, kontan sepulang dari Baitullah. Mau umroh mau haji sama saja. Setiap doa tidak akan dikecewakan sama Allah. Ibu, menikahlah kita 14 Maret 2014. Karena istri keturunan Minang, kita menikah dengan acara Padang. Ting ding 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 ding. Bulan depannya Maret, April, Mei ngunduh mantu di Bali. Saya ngadain resepsi sendiri, The Bollywood Wedding Reception. Ala-ala India gitu deh. Boleh curi ya, bisa dia. Hame ho gaya, tera sejna, tere binjone, yula kadame, tumar jaya. Ya elah. Ibu, kita menikah
Maret, April, Mei, Juni. Kok 4 bulan kita belum ada isi ya? Iya. Tetangga mulai sibuk ngurusin gue. Kan tetangga gitu hobinya, ya gak sih? Belum nikah dibilang lemah syahwat, ya gak? Habis nikah dirasain lagi. Belum hamil-hamil juga tetangga, oh tetangga. Jamaah, saya heran Pak. Istri sampai bertanya, kenapa ya keluargaku itu sebelum menikah langsung hamil. Kok aku nggak hamil ya? Ini masalahnya di mana ya? Gak tahu lah rezeki kali ini. Apa kita perlu ke dokter? Nggak usah, ngapain ke dokter? Kita normal kok. Ibu, di bulan kelima istri telat. 5 hari. Hari ke-6 bocor. Tak jadi. Ya Allah, kenapa ini? Ada apa ini? Kenapa pernikahan kami belum ada anak? Insya Allah Rabbana ma khalaqta hadza batila. Pasti ada hikmahnya. Bulan ke-6 dapat rezeki jadi bintang iklan bodrek. Sakit kepala, cepat minum bodrek. Tapi kan belum makan, itulah oke-nya bodrek. Bisa diminum sebelum makan. Nah, ya Allah, dapat royalti dong Pak dari PT Tempo Tbk 210 juta sebagai pemeran iklan bodrek. Wow, saya pulang dong ke rumah. Saya bilang dong sama istri, ya Allah, ini hadiah pernikahan kita sayang. Setelah menikah kita dapat rezeki 210 juta. Saat itu kami ngontrak rumah Pak, karena kami perintis bukan pewaris. Ngontrak berdua, mobil nggak punya, motor nggak punya. Saya tawarkan kepada istri, sayang, dari semua fasilitas dunia mana yang kamu inginkan? DP rumah, beli mobil, atau beli motor? Apa jawaban istri? Jangan bimbing aku ke developer, tapi bimbinglah aku ke travel. Hah? Maksudmu? Uang itu buat naik haji. Masya Allah. Nggak punya rumah, nggak punya mobil, nggak punya motor, tetapi orientasi kita berangkat haji. Apa kata netizen? Kan netizen begitu Bu. Giliran belum punya rumah tapi berangkat haji. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Netizen bilang, ngapain Ustadz sibuk-sibuk haji? Mampu aja kagak, rumah belum punya ngontrak naik haji. Saya sempat, gue salah kali ya, nggak punya rumah tapi berangkat haji. Apakah mulut dia benar juga ya? Saya sempat bimbang tuh Pak. Benar nggak tindakan saya nih? Nggak punya rumah tapi berangkat haji. Istri meyakinkan, bukankah semua hidup ini titipan? Kita berangkat dengan ketiadaan, pulang pun tak bawa apa-apa. Kalau dibilang ngontrak, jangan sakit hati. Nggak punya rumah, jangan sakit hati. Sebab semua titipan, rumah pun akan kita tinggalkan. Wow, mantap. Langsung saya datang ke travel, mendaftarkan diri Haji Furoda, Haji Plus. Nggak pakai ngantre guys. Halo, saya dengan bangga bawa uang 210 juta Pak. Haji 2 orang. Berapa satu orangnya? 210 juta. Mati gue. Gak cukup. Satu orang 210 juta. Iya, ya Allah. Berarti antara saya dengan istri harus milih yang berangkat tuh Pak. Akhirnya istri mengundurkan diri. Berangkatlah duluan. Gak apa-apa, aku belakangan. Kalau ada rezeki, ajaklah aku. Saya bilang sama istri saya, aku tanpamu, ya Allah, aku hidup tanpamu, berangkat haji tanpamu, nggak bisa hidup aku sayang.
Saya berdoa ya Allah yang punya rizki, hadirkan ongkos satu haji untuk istriku. Alhamdulillah uang sinetron turun guys ya. Saya daftarkan cukup untuk 2 orang. Masya Allah. Daftar hajinya langsung berangkat tahun itu juga Pak. Langsung infotainment datang ke rumah, disiarkan, di-insert, disilet, kabar-kabari. Karena kami kabar-kabari, yang tidak ada kabar yang tidak kami kabar-kabari. Ibu, Ustadz Riza naik haji dengan istrinya, baru 6 bulan nikah, bulan madunya ke Baitullah. Masya Allah. Seluruh Indonesia ngasih ucapan selamat, termasuk emak gue. Mak saya telepon, nak, aku nonton di TV, mau berangkat haji ya? Iya bu, ikut ya. Anda bayangkan pertanyaan ikut Pak, apakah Anda mampu menjelaskan dengan dana terbatas? Uang sudah habis-habisan. Terus istri bilang gini, kenapa ibu mau ikut sayang? Gak apa-apa. Kamu berangkat dengan ibu, aku nyusul. Semoga lain kali Allah memudahkan kita. Saya bilang sama istri saya, ada 3 wanita yang mempengaruhi hidupku. Ibuku, istriku, dan anak perempuanku. Siapa yang bisa menjaga 3 wanita ini, mulia hidupnya. Apa maksudnya? Kita akan berangkat bertiga. Kamu, aku, dan ibuku. Wow. Uangnya dari mana? Dari Allah. Masih ada waktu 1 bulan lagi untuk mencari 210 juta. Masya Allah. Alhamdulillah. Ceramah dikumpulin dikit-dikit dong guys. Ya Allah. Kumpul-kumpulin. Masya Allah. Cukup Pak. Kami berangkat di tahun 2014 dengan haji furoda plus 1 orang 210 juta, kami bertiga 630 juta. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kebetulan pernikahan kami berjalan 15 tahun. Istri menikah usia 19, saya 35. Jadi 19 tahun istri sudah berangkat haji. Oh Masya Allah. Nangis dia bu, melihat Ka'bah. Ini Ka'bah, ini Ka'bah sayang. Setiap orang yang menatapnya pasti menangis. Yang sering dilihat ini sekarang berada di hadapanmu, nangis istri. Ini Ka'bah, Ka'bah Baitullah. Kita berdoa di Ka'bah, Masya Allah. Sampai di Mekah luar biasa. Saya tanya sama istri, apa hajatmu sayang yang paling besar? Pakai bahasa isyarat. Apa bu? Istri ingin hamil. Ada kejadian agak aneh Pak. Seminggu sebelum berangkat kami berdua suntik meningitis. Istri disuntik dengan diagnosa tidak hamil. Ibu, setelah wukuf di Arafah, setelah doa kita kehamilan, 3 hari setelah wukuf, istri muntah. Ada yang tahu kenapa? Pasti netizen mau bilang masuk angin kan? Istri hamil bu, 3 hari setelah wukuf di Arafah, cash and carry dibayar di Mekah, positif hamil di kota Madinah. Masya Allah. Pulang ke Indonesia, anak kami lahir bernama Zulaika Nisaul Jannah Makkatul Mubarakah. Masya Allah. Pindah kontrakan. Setelah pindah kontrakan, mulai deh rezeki datang beruntun.
beli mobil satu persatu, melengkapi kebutuhan rumah, tapi tetap gak punya rumah. Berangkat haji kembali tahun 2017, haji kedua. Ditanya sama istri, ngapain haji kedua? Pengen minta rumah. Jauh-jauh mintanya ke Mekah, beda dengan doa di tanah air. Di depan multazam saya berdoa, ya Allah berikan kami rumah ya Rob, gak usah besar-besar, 2000 meter aja ya Allah. Sepulang haji langsung ceramah di Pengasinan, ketemu sama tuan tanah namanya Kang Asep. Saya tidak tahu dari mana dia mengutarakan hatinya, Pak. Ustadz belum punya rumah? Belum. Rumah saya mau dijual, ada tanahnya. Berapa luasnya? 2000 meter. Masya Allah. Dari mana kalimat 2000 meter muncul, Pak? Apakah kebetulan dari lisannya? Allah yang menggerakkan. Dan rumah 2000 meter itu alhamdulillah jadi milik saya sepulang haji yang kedua. Plus istri setiap pulang haji. Anak kedua lahir, Nabila Rahmania Tahajjada. Dua-duanya perempuan. Rumah ada, mobil ada, anak-anak ada, keluarga ada, cukup rasanya. Tetapi manusia ada aja kurangnya. Kita berangkat haji yang ketiga. Ngapain? Minta anak laki-laki. Masya Allah, saya berdoa, ya Allah ingin anak laki-laki yang kembar ya Allah, lucu-lucu. Rasanya senang kalau punya anak laki-laki yang kembar. Kabulkan ya Allah. Pulang haji yang ketiga istri. Setiap pulang haji hamil ibu. Masya Allah, Rabbi habli minas solihin. Kita berdoa dengan doa Nabi Ibrahim. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Doa Nabi Zakaria dalam Ali Imran ayat 38. Dibawa ke dokter, dokter bilang selamat anaknya kembar. Ya Allah. Tapi nggak tahu jenis kelaminnya. Setelah 6 bulan nunggu, dicek lagi USG, selamat bayi kembarnya, monasnya udah berdiri. Hah? Apa dok? Laki-laki dua-duanya. Masya Allah. Ali Muhammad Arsya dan Alif Muhammad Arsya. Apa hikmah dari cerita saya? Ternyata jejak Nabi Ibrahim jejak sukses, Pak. Kalau Bapak mengikuti jejak Nabi Ibrahim sejak lama, keluarga Anda akan sukses dari dulu. Ibrahim adalah miniatur rumah tangga dan keluarga. Siapa yang rumah tangganya mengikuti milah Ibrahim, menapak tilas perjalanan haji, taat dengan keikhlasannya, demi Allah rumah tangganya akan bahagia. Ibu, berangkat yuk. Kok lemes? Ibu, berangkat yuk. Masya Allah. Kenapa bu? Berangkat ke Baitullah. Ayo, ayo. Udah mimpi aja dulu yuk. Yang penting pengennya kuat dulu. Urusan duit belakangan. Insya Allah kalau Allah menakdirkan Anda berangkat atas izin Allah dan rezekinya Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak,
innal hamda wal mulka lak syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka lak. Haji itu bukan gelar ya. Tak perlu ganti nama. Tak perlu pakai gelar ha. Ibu, Islam tidak pernah mengajarkan gelar haji di depan nama Anda. Bapak tahu bagaimana cerita haji berada di depan nama seorang warga Indonesia. 1916 kolonial Hindia Belanda menegakkan ordonasi haji. Apa itu ordonasi haji? Setiap muslim yang pulang haji ditandai dengan ditulis H untuk melihatkan dalam masa pan-islamisme kalau orang ini bertingkah setelah pulang haji akan ditangkap karena perubahan yang sangat tidak baik. Itu kenapa gelar haji pertama diberikan oleh pemerintah kolonial Belanda untuk menandai bahaya atau tidak orang itu setelah pulang dari Mekah. Jadi nggak ada itu istilah pulang haji, hajah. Namanya Tuti. Jadi Siti Aminah. Pulang dari Mekah, hajah Siti Aminah, pret. Jangan pernah sakit hati kalau tidak ada walimatus syafar. Orang kita paling heboh tuh kalau mau naik haji. Diundanglah orang-orang. Mohon doanya ya. Mau kemana haji? Saya berangkat haji nggak pernah tuh Pak walimatus syafar. Karena apa? Haji dituntut sepulang dari haji Anda jadi orang yang lebih taat, tidak. Itu yang utama. Ibu, saya paling geli kalau Haji Riza. Haji Riza. Jangan begitu, geli gue. Panggil aja sewajarnya. Ustadz atau Riza nggak apa-apa. Haji. Jadi besok Anda kalau berangkat nggak usah gila-gelar ya. Noni, Haja Noni. Ya Allah. Jangan sakit hati guys. Karena haji bukan gelar. Itu penyematan ordonansi pemerintah Hindia Belanda. Jadi ibu pulang haji biasa aja kali. Jalan ya jalan, gak usah. Ibu, ada nggak sih yang pulang haji makin? Ada, kesandung ya. Ya Allah, jamaah. Yang kedua, haji itu belajar tentang manajemen masalah rumah tangga. Ini yang paling penting. Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Maha benar Allah katakan padanya, dan belajarlah kepada Nabi Ibrahim. Ibu, Nabi Ibrahim itu 80 tahun gak punya anak loh. 80 tahun rumah tangganya tidak ada keturunan. Bapak bayangkan menikah tanpa keturunan. 80 tahun tak ada garis penerus. Jangankan 80 tahun, seumur gue menikah udah gelisahnya luar biasa. Belum lagi sanksi sosial dari jamaah. Setiap bertemu di pengajian, istri gue menghindar dan tutup telinga.
Yang ditanya apa? Belum hamil. Mulut itu loh. Kalau ada orang belum punya anak jangan tanya. Ya Allah, udah 5 tahun nggak ada anak. 80 tahun. Bisakah Anda berpikir dengan jernih, Pak? Ujian 80 tahun tanpa anak. Kurang apa Ibrahim? Ulul azmi, nabi dengan gelar tingkat kesabaran di atas rata-rata. Ada 5 nabi dengan gelar ulul azmi. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang apa dekatnya Ibrahim dengan Allah, tapi doanya masih delay juga. Apalagi jadi kalau Anda berdoa hari ini belum dikabulkan, jangan putus asa. Akan tepat datang pada waktunya. Bapak buka surat As-Saffat surat 37 tentang kisah Ibrahim. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikan aku anak yang baik, anak yang soleh. Begitu berdoa, yang dikabulkan pertama kali apa? Perintah kawin lagi. Iya. Mau anak, perintahnya kawin lagi. Akhirnya menikah dengan khodimatnya sendiri, pembantunya sendiri yang melayani kebutuhan Ibrahim dan Hajar, yang melayani kebutuhan Ibrahim dan Syarah. Namanya adalah Hajar. Ibu tahu Hajar itu pembantu beliau sendiri, Bu. Suruh menikah dengan khodimatnya sendiri atas persetujuan istri pertamanya dong. Ibu, Ibrahim menikah atas perintah Allah. Rasulullah istrinya 11, 1 perawan, selainnya janda atas perintah Allah. Lah kalau ada suami ibu yang bertingkah mau nikah lagi, itu perintah siapa? Mikir gak sih? Hai laki-laki, mikir gak sih? Ibu, Ibrahim menikah itu perintah Allah. Rasulullah menikah lagi perintah. Lah kalau suami Anda menikah lagi perintah siapa? Tanyakan pada rumput yang bergoyang. Halo. Orang sembarang nikah lagi. Sembarang mengatakan sunnah, pret sunnah. Gak gampang. Hai, gak gampang. Sekelas ustadz itu aja hancur rumah tangganya. Jamaah, setelah menikah dengan Hajar, dikabulkan doanya. Fabasyarnahu bigulamin halim. Hamillah istri keduanya bernama Hajar. Masalah rumah tangga nggak selesai dong. Satu rumah ada 2 cinta. Cinta pertama dan cinta kedua. Kira-kira ibu kalau hidup dengan madunya bisa nggak sih? Karena ini masalah, turun perintah kedua. Pisahkan istrimu pertama dengan istri yang kedua. Pisahkan Hajar, bawa Ismail pada satu lembah yang dijanjikan. Tibalah di lembah itu dan berdoalah. Insya Allah lembah itu akan menjadi pusat kehidupan manusia. Inilah ayat yang berkata, Inna awwala baiti wudi'a linnas lalladzi bi Bakkata mubarakah. Kalau tidak ditaruh di sana, Pak, Ismail dan keturunannya, Anda tidak akan berjumpa dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena demi Allah, Rasulullah turun dari nasab Ismail alaihissalam.
Seandainya Ismail tidak menempati lembah itu, maka tidak akan ada Muhammad, karena silsilah Rasulullah dari keturunan Ismail alaihissalam. Ibu, dipisah dong suami istri. Rindu. Mana suaranya? Ayo dong. Rindu. Tiada merindukan. Cie. Kalau dipaksa keluar juga akhirnya. Jamaah, dipisah Hajar, dibuang Hajar di satu lembah yang tidak ada kehidupan, ditaruh di situ. Ikhlas Hajar, sabar Hajar, nerima, sampai kesabarannya diabadikan dalam proses yang namanya sa'i. Kekuatan. Bapak tahu sa'i adalah simbol ketegaran seorang wanita. Kenapa Bapak lari dari Safa ke Marwah mengikuti jejak Hajar ketika mencari air untuk Ismail? Sa'i adalah simbol kesabaran seorang perempuan tanpa protes, ikhlas dan qanaah. Apakah istri Anda juga begitu? Apakah istri Anda juga begitu? Sabar. Enggak dikasih belanja sabar? Enggak dikasih duit sabar? Kabur. Bapak kalau ke Mekah pas lagi sa'i, katakan kepada istri Anda, itu simbol dari ketaatan, kesabaran seorang wanita dalam berumah tangga. Lari dia cari air. Setelah Jibril turun, dikepakkan sayapnya di bawah kaki Ismail. Zamzami, Zamzami terkumpul, Zamzami, Zamzami terkumpul. Dia bersyukur kepada Allah. Sampai hari ini Zamzam diteliti Pak, sumurnya nggak dalam Pak, pendek, tapi airnya jutaan kubik tiap hari diambil tidak kering. Para peneliti bingung, dari mana sumur yang pendek ini airnya mengalir. Hadis mengabarkan satu-satunya sumur yang dialirkan dari surga adalah sumur dari kaki Ismail yang disebut dengan sumur Zamzam. Semoga nanti mampir ke Zamzam ya. Tempat Hajar berdiri ngasih minum anaknya. Masya Allah. Jamaah, setelah tumbuh Ismail lucu, ganteng. Ujian rumah tangganya Ibrahim gak selesai juga. 8 Dzulhijjah yang disebut hari Tarwiyah, perintah wahyu turun. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fangdur madza tara. Sembelih anakmu, potong leher anakmu, bunuh anakmu. Antara masuk akal dan tidak. Penantian 80 tahun, dipisahkan, dan terakhir perjumpaan disuruh bunuh anaknya sendiri. Ibu, kalau ibu disuruh membunuh anaknya sendiri kira-kira gimana? Sama anak Anda diberitakan begini, kalau disuruh nyembelih anaknya gitu, jujur rela nggak? Nggak rela. Di zaman itu logika juga nggak masuk Pak. Membunuh anak kandungnya atas perintah mimpi yang terjadi pada tanggal 8 Dzulhijjah, hingga hari itu disebut hari Tarwiyah. Mimpi kedua sama, tanggal 9 Dzulhijjah. Terbangun ketika habis menjelang sholat duhur.
Hingga beliau yakin, bertafakur, merenung kalau ini adalah mimpi perintah Allah. Dan yakin memilih Allah daripada anaknya. Mentalnya dikuatkan, ya Rabb, aku memilih engkau. Aku akan sibuk menyembelihnya ya Rabb. Dunia tidak akan mengalihkan perhatian dan cintaku padamu. Aku tinggalkan segenap keturunanku walaupun aku sangat mencintainya. 9 Dzulhijjah adalah puncak haji, disebut hari Arafah. Keyakinan mengorbankan dunia untuk Allah. Ibu dah siap tuh Bu? Dah siap nak? Abi, pedangmu mengkilat Abi. Ya, itu sudah diasah Abi. Sudah nak. Sakit nggak Abi? Aku tak tahu nak. Sambil menangis jamaah. Sudah siap Ismail? Aku takut Abi. Boleh nggak mataku ditutup Abi? Kamu takut nak? Diambil tali, ditutup matanya Bu. Sudah siap nak? Sudah Abi. Sudah mendingan nak? Mendingan Abi. Aku nggak bisa melihat pedang dan kilatanmu. Siap ya nak? Siap. Bismillahi. Allahu Akbar. Push. Begitu ditebas, tak mempan pedang itu di leher Ismail. Ada apa Abi? Kenapa nggak mempan? Aku juga nggak tahu nak. Abi, mungkin aku nggak ikhlas ya. Mataku ditutup, boleh nggak mataku dibuka Abi? Agar aku siap, tidak perlu takut atas perintah Allah. Dibuka Bu matanya. Semoga kali ini tembus ya nak. Ya Abi. Bismillah. Abi. Ini baju kesayangan ibuku Hajar Abi. Kalau nanti ditebas leherku berdarah nggak Abi? Berdarah nak. Boleh nggak Abi kalau aku mati, baju ini dikembalikan kepada ibuku. Bilang pada ibuku Abi, aku sayang ibuku. Ibu Hajar yang merawatku Abi. Sampaikan baju yang berdarah ini adalah kenang-kenangan terakhirku Abi. Aku sayang Abi. Ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kalau aku mati pun aku akan mati sebagai anak yang sabar Abi. Sambil menangis Ibrahim mengiyakan. Baju itu akan diserahkan kepada istrinya yang penuh dengan darah. Kamu udah siap nak? Siap Abi? Ikhlas nak? Ikhlas Abi? Bismillahi. Allahu Akbar. Wa nadainahu ayya Ibrahim. Qad sadaqta ar-ru'ya. Inna kadzalika najzil muhsinin. Keluar suara dari langit. Ibrahim, kau benarkan mimpimu. Ibrahim, kau adalah orang yang memilih Allah daripada duniamu. Ibrahim, inna hadza lahuwal balaul mubin. Ini ujian terberat bagimu. Wa fadainahu bidibhin adim. Aku ganti anakmu dengan seekor domba sebagai penggantinya. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Tiap tahun orang berbondong-bondong akan datang ke tempat ini untuk belajar padamu tentang hakikat pengorbanan dan pilihan cintamu daripada cinta dunianya. Diganti kambing Bu. Ya Allah. Setelah tahu yang ditebas adalah kambing, beliau bertakbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillah. Salamun ala Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin. Innahu min ibadinal mu'minin. Salam kepada Ibrahim. Orang-orang yang baik, maka ikutilah milahnya. Siapa yang berhaji, membawa suaminya, membawa istrinya,
Demi Allah pulang haji rumah tangganya seperti Ibrahim dan Hajar. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, innal wa ni'mata laka wal mulka lak, innal hamda wal mulka lak. Alhamdulillah. Berangkat yuk. Ayo. Kapan? Ya Allah. Segera ke Baitullah, jangan ditunda. Tolong jangan ditunda. Kerahkan kemampuan Anda. Jamaah yang dimuliakan Allah, saatnya wakaf Al-Quran. Acara ini tidak memungut biaya. Riza Muhammad melakukan safari dakwah gratis ke seluruh Indonesia. Buat Anda yang ingin mengundang saya untuk acara masjid dan majelisnya, silakan, tidak dipungut. Alias jadi masjid ini kerjasama dengan yayasan kami, Pak. Silakan, Pak. Kalau ada masjid yang ingin saya datangi, hubungi tim kami akan serahkan kartu nama, jadwalkan kapan tablik akbar bisa diselenggarakan. Tidak ada biaya sepeser pun. Ibu, tujuan kami adalah mengumpulkan Al-Quran untuk disedekahkan. Tolong bantu program saya. Saya mengumpulkan Quran untuk dikirimkan ke Timika, Papua, NTT, Bali, agar semua minoritas Muslim yang ada di daerah-daerah sana bisa menikmati Quran yang layak untuk dibaca. Pesantren di seluruh Indonesia kami support Al-Quran gratis. Dan Qurannya terkumpul dari jamaah. Anda yang bersedekah, Qurannya dibaca sama ahli Quran, pahalanya mengalir kepada Anda. Nanti yang ikut sedekah, tolong siapkan air putih untuk diruqyah. Yang punya penyakit, yang sedang sakit, kita doakan hari ini. Yang menikah, belum punya anak, kita doakan hari ini. Yang ingin berangkat ke Baitullah, dimudahkan hajatnya hari ini. Yang punya anak cukup umur tapi belum menikah, belum ada jodohnya, kita doakan hari ini. Yang ada masalah, kita doakan hari ini. Yang punya tanah dan rumah dari dulu ingin dijual, belum laku juga, kita doakan hari ini. Apapun hajatnya, mari berdoa sampai jam 12. Karena saya harus ke lokasi syuting untuk acara renungan jiwa sebentar lagi. Yang ingin didoakan langsung pilih jumlah wakafnya. Doanya satu per satu. Karena tiap orang hajatnya berbeda. Sebutkan nama yang didoakan, bawa air putihnya. Al-Anbiya 30, waja'alna minal ma' kulla syai'in hayy. Kemarin ada jamaah yang ikut 8 tahun tidak punya anak, ikut kegiatan safari dakwah. Saya doakan dengan ruqyah air putih. Saya suruh sholat tahajud, mandi hujan. Seminggu dari doanya, dia telepon saya, Ustadz saya hamil. Silakan pilih wakafnya. Satu Al-Quran 100.000. Pembayaran bisa transfer. Kami akan siapkan nomor rekening untuk ditransfer. Anda tinggal memilih. Yang cocok catat, yang tidak cocok cari yang cocok, yang belum cocok dicocok-cocokkan. Kalau nggak cocok jangan pulang sebelum cocok. Yang pertama, wakaf tertinggi jatuh
pada jumlah 30 Al-Quran dikali 100.000, total wakafnya 3 juta. Buat bapak ibu yang ada niat khusus berwakaf dengan 3 juta, hubungi tim kami. Berarti Anda bersedekah 30 Al-Quran untuk 30 orang. Wakaf kedua, 20 Al-Quran dikali 100.000, 2 juta. Buat jamaah yang ingin berwakaf 2 juta, niatkan untuk rezeki umroh dan hajinya ke Baitullah, dipercepat dengan sedekahnya. Berarti Anda berwakaf 20 Al-Quran. Yang ketiga, 10 Al-Quran dikali 100.000, 1 juta. Yang ingin berwakaf 1 juta silakan. Berarti Anda berwakaf 10 Al-Quran. Yang keempat, 5 Al-Quran dikali 100.000, 500.000. Yang punya uang 500.000 silakan bersedekah untuk 5 penghafal Quran. Yang paling kecil 2 Al-Quran dikali 100.000, 200.000. Silakan, tim kami ada di sini. Ada Mas Irfan, Mas Hengki, ada Mas Iksan dan Mas Budi. Tolong dipilih berapa wakafnya. 3 juta boleh, 2 juta boleh, 1 juta boleh, 500 boleh, 200.000 boleh. Yang sudah dicatat bawa air putihnya untuk ke depan menghadap saya untuk didoakan. Insya Allah hajat Anda dikabulkan. Silakan. Assalamualaikum. Abang. Boleh sini apa? Airnya apa? Oh. Sini apa? Doanya tidak pakai mic karena khawatir doanya pribadi yang tidak ingin didengar oleh orang lain. Silakan yang sudah tercatat bawa air putihnya, kita doakan. Ayo jangan buang-buang waktu sampai jam 12 kelar. Kita tutup dulu dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Paling kecil 200.000. Jangan sampai enggak ikut kalau Anda punya hajat. Banyak sudah pengalaman teman-teman yang dikabulkan dengan doa ini. Jadikan hajat ibunya dan sedekah ini
kelulusan akpolnya ya Rob, terima hajatnya ya Rob, berikan keberkahan menjadi seorang polisi yang baik ya Allahumma inna arabikum wa syukurka wa husni ibadatik Allahumma inni nas'aluka al-huda wal tuqa wal afafa wal ghina Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan Bapak sebelah kanan, ibu sebelah kiri yuk, waktunya sampai jam 12. Jadikan keluarga yang sakinah dan bahagia. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sehatkan suami dan semua keluarga.